Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada netizen dalam uploadan video saya kemarin tentang Malang Raya yang bergerak. Komennya sadis-sadis tapi sportif, itulah netizen Nusantara. Sekarang ini saya lihat memang kota Malang lagi jadi sorotan. Sejak kedatangan Yai Abbas Buntet kurang lebih sebulan yang lalu, itu kedatangan beliau sebelumnya mendapatkan protes demo dari sebagian orang yang mengataskan nama Malang Raya, rakyat Malang Raya, menolak kehadiran beliau karena dianggap akan membuat perpecahan di antara anak bangsa. Dan kita tahu siapa orang-orang itu dan di belakangnya. Tapi rupanya penyelenggara Hall Wali Songo di Pondok Pesantren Babu Salam Malang Raya yang membuat kita gembira juga Hall Wali Songo waktu itu diresmikan oleh wali kota. Jadi kenapa Kiai Abbas Buntet ditolak? Dugaan kita karena pengajian beliau selama ini selalu keras menentang keabsahan dari nasab oknum Ba'alawi yang ada di Nusantara ini. Yang jelas kedatangan imigran nenek moyang mereka itu dibawa Belanda kemari tentu saja bukan untuk mencerdaskan anak Nusantara, tapi membantu Belanda dalam urusan penjajahan di negeri ini. Karena pengajian beliau ini yang selalu membuat telinga mereka panas, jadi di mana-mana terjadi penolakan. Bahkan setelah beliau hadir dari pengajian Hall Wali Songo di Malang Raya ini, pondok pesantren beliau di Cirebon sana dibakar orang tidak dikenal. Kita semua tahu karena memang Ba'alawi ini di mana-mana kota di Nusantara ini ada. Jarang kita temui di kampung-kampung, di dusun itu oknum Ba'alawi yang bertempat tinggal. Karena memang doktrin dari Robitoh mereka yang saya dengar ini tidak dianjurkan kalau Ba'alawi ini tinggal di kampung-kampung. Makanya sebagian besar oknum Ba'alawi ini tinggal di kota-kota besar. Mungkin dengan memakai istilah kemarin ada satu bahasa, rebut kotanya, kawini anak perawannya, dunia ada di genggaman kita. Selanjutnya mari kita dengarkan dulu sebagian ceramah Kiai Abbas Buntet waktu itu di Pondok Pesantren Babu Salam Malang Raya. Mari kita lihat bersama-sama. Tidak ada marga. Sayyid Maulana Ibrahim As-Samarqandi Samarkand, itu kampungnya Samarkand, daerahnya Samarkand, tidak ada marga. Sangat beda saudara-saudara sekalian. Tidak ada nama Yusuf. Nama Yusuf itu apa? Nama Yusuf itu adalah sesuatu yang membedakan satu marga. Seperti Ba'alawi, saudara punya marga, ada Asukar, ada bin Yahya, ada Al-Qurto, ada Al-Qaf, ada Al-Aiki, ada Barakbah. Ini saudara-saudara sekalian, ada marganya. Tapi yang namanya Rasul, anak cucunya Rasulullah, Marga Barakbah ini pernah ada yang menjadi biang PKI di Kalimantan.
Makanya kalau ditanya Ki Irza marganya apa? Ya, nggak ada marga mulia. Al-Manduri, Al-Malawi, Al-Jawi, Al-Sirboni, Al-Bantani. Itu marganya, nggak ada marga. Hanya sedikit yang punya marga, paling cuma 0,1%. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kalian semua masyarakat Malang harus bisa membedakan mana syahid, mana syahid, mana hadis. Kalau syahid dari syahid itu dari Nah, ini yang mencerahkan baik di Nusantara ini Belanda, dan ini fakta kata di Gus Abbas. Ini fakta sejarah, bukan saya benci pada kadang-kadang ada yang mengatakan, Gus, sampai dibenci sama habaib, buktinya apa sih? Dia sampai mengatakan habaib didatangkan oleh Belanda. Loh, saya tidak benci habaib, saya benci habaib. Manfaatnya apa benci sama habaib? Kalau saya benci sama habaib dapat duit, kadang-kadang habibnya dia minta duit sama saya kok. Betul-betul. Jadi didatangkan oleh Belanda kemari untuk membungkam dakwahnya turunnya Wali Songo. Senuk itu sama agennya sama dengan habaib. Profesor Dr. Sugrogronya itu genetikanya sama dengan Habib WNT. Jadi Senuk Ugronya itu gennya itu sama dengan Habib ini. Genetikanya sama dengan Habib yang ada di Malang. Bukan berarti saya benci apa, nggak ada benci. Cuma lagi ngomong genetikanya Jawa, genetikanya Sunda, genetikanya Melayu, genetikanya Batak, genetikanya Madura. Benci apa? Ini fakta. Beneran tuh. Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Jawa, apa saya mau tidak sampean? Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Sunda, apa saya membenci sampean? Apa saya membenci sampean? Kalau sumpah secara genetika dan para saya sudah menganalisa secara saya, para pakar jiwa termasuk data manusia secara bermasalah, bukan secara itu, secara genetika secara bukan, apa yang namanya apa tidak bisa ditentukan sebuah orang. Jadi habaib ini kalau mengaku turunnya Nabi itu jauh panggang dari api. Genetika habaib yang ada di Indonesia ini adalah Yahudi. Kalau Anda mengatakan saya menghina habaib, saya tanya, apa salahnya dia? Salahnya dia apa? Ya, demikian tadi sedikit penggalan dari tausiah beliau di Malang Raya waktu itu. Jadi dijelas di sini beliau mengatakan kalau habaib-habaib yang didatangkan Belanda oleh Senuk Ugronya awal abad ke-19 ini tujuannya adalah untuk membantu Belanda dalam mengatasi perjuangan rakyat-rakyat Nusantara, Wali Songo yang waktu itu selalu melawan penjajahan Belanda. Bahkan beliau mengatakan di sini kalau Habib-habib ini yang mengaku durian Nabi itu memang settingan dari awal
supaya untuk mengelabui anak-anak Nusantara, supaya gampang ditundukkan. Kurang lebih seperti itu. Habib-habib yang didatangkan Belanda ke Nusantara ini, itu ternyata bergen seperti gennya Senung Ugronyo. Jadi genetikanya adalah Yahudi Askenazi. Dan kita tahu sebelum ini kenapa Gus Abbas ditolak seperti di Tegal juga, itu karena dengan pengajian-pengajian seperti ini banyak anak-anak Nusantara yang tercerahkan sehingga tidak lagi gampang dikelabui oleh tipu daya Ba'alawi ini supaya terus menjadi muhibinnya. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka sejarah Wali Songo dan perjuangannya yang kita tahu dari sejarah itu akan terhapus dengan sendirinya. Pengajian-pengajian Onglum Habaib ini di mana-mana selalu mengunggulkan nenek moyang mereka, bahkan hampir tidak pernah sama sekali itu menceritakan perjuangan Wali Songo. Itu karena apa? Itu memang doktrinnya itu untuk menghapus sejarah peran dari Wali Songo yang lebih dulu ada berdakwah di Nusantara Jaya ini. Itu tadi sedikit dari pengajian Kiai Abbas Buntet. Semoga kita menjadi paham dan sadar bahwa negara yang besar ini harus kita jaga sejarahnya, kejayaannya. Jangan sampai kalau dulu kita dijajah Belanda secara fisik, ekonomi, tapi sekarang dijajah secara mental dan spiritual dengan doktrin-doktrin halu, mengatasnamakan duriah Nabi, sehingga kita terkecoh dan menghapus sejarah Wali Songo, sehingga kedepannya kita akan buta sejarah dari nenek moyang kita sendiri. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.